Tapi menurut aku semua orang itu punya jalannya masing-masing, dan aku menganggap kalaupun aku mau masuk ke gerbang yang menurut negatif itu, aku sadar aku gak akan pernah bisa diselamatkan sama orang, dan aku sadar aku gak bisa dibantu sama orang. Untuk hidup di dunia yang besar ini dengan kamu yang merasa kecil, itu benar-benar gak bisa untuk berkembang secara seperti orang-orang di luar sana gitu, secara cepat gitu. Jadi harus prosesnya lebih diraba lagi, lebih analisa mendalam lagi. Oh ini ya, atau ini definisinya itu nggak bisa langsung tahu gitu. Dunia itu misteri guys, kita nggak pernah tahu dan kita nggak pernah sadar kalau kita itu ada di lubang misteri itu. Aku menyadari itu sih sebenarnya, tapi baru-baru karena aku mention aku bukan orang yang aware sama diri aku sendiri. Bisa tebak umur aku berapa? Jangan nanti bicaranya 30, nggak mau. Aku masih awal 20-an teman-teman. Masih banyak hal yang masih aku harus raba, masih banyak hal yang aku belum tahu juga. Tapi menurut aku di umur 20 dan aku bisa menginjak berdiri di sini juga, itu merupakan salah satu achievement aku, karena baru-baru juga sih aku menghargai, mengapresiasi diri aku untuk hidup itu nggak selalu hal yang besar untuk pencapaian. Jadi pencapaian kecil juga seharusnya aku sadar dan aku akui itu, walaupun sulit untuk aku karena dari dulu aku tidak aware sama diri aku sendiri. Aku sangat dekat dengan salah satu orang di keluarga aku, walau aku hidup di keluarga yang disfungsional teman-teman. Aku dekat dengan satu orang ini. Beliau menjadi hal yang membuat aku bergantung pada dirinya jelas. Beliau menjadi suatu orang yang selalu menuntun aku dari awal sampai akhir. Beliau menjadi salah satu orang yang jadi role model aku juga. Tapi beliau sudah tidak di sini. Next. Ada satu fase dari beribu-ribu fase yang aku rasakan. Ada titik di mana dari beribu-ribu titik yang aku rasakan, titik patah ini menurut aku yang paling bikin aku trigger juga. Aku sempat mention kalau misalnya aku hidup dengan orang yang ditemenin, dipelopori, dibantu, tapi ternyata orang yang aku inginkan dan orang yang selalu ada untuk aku itu sudah tidak ada untuk selamanya. Jadi itu menurut aku menjadi titik patah aku dari beribu-ribu titik yang aku lalui. Sebenarnya itu tidak direncanakan teman-teman. Aku tidak pernah merencanakan untuk ditinggal sama seseorang yang menurut aku jangan dulu meninggalkan lah ya. Tapi ternyata semua itu terencana teman-teman. Jadi aku nggak pernah tahu dan aku nggak bisa meraba bagaimana si situasi aku, si kondisi aku harus selalu ada dan harus selalu ngurus, dan aku nggak bisa itu ternyata. Yang awalnya memang dari awal sudah di notes aku ingin ini, aku ingin itu, tapi ternyata semua direncanakan itu tidak akan bisa selamanya ada kayak itu. Dan selanjutnya aku hidup dengan banyak sekali masukan dari orang lain, dan tadi aku sempat mention aku hidup di keluarga yang disfungsional. Jadi aku menganggap orang lain adalah salah satu orang yang bisa mengajak aku untuk menjadi lebih baik lagi. Banyak sekali orang-orang yang bilang ke aku kalau kenapa ya kamu untung ya punya jalan seperti ini tapi kamu tidak seperti itu, punya jalan yang A tapi kamu tidak seperti yang lainnya. Tapi menurut aku semua orang itu punya jalannya masing-masing, dan aku menganggap kalaupun aku mau masuk ke gerbang yang menurut negatif itu, aku sadar aku gak akan pernah bisa diselamatkan sama orang, dan aku sadar aku gak bisa dibantu sama orang. Jadi daripada aku menjadi orang yang melakukan penyesalan di kemudian hari lagi, jadi aku tetap menjaga, aku harus tetap stay pada jalan aku sendiri kayak gitu. Dan orang-orang lain itu menjadi harapan kecil aku teman-teman. Aku selalu tumbuh dengan nasihat-nasihat orang tua teman aku. Tapi aku bangga akan hal itu karena semua dari teman-teman aku punya didikan yang berbeda. Jadi aku bisa melihat cara orang tua mendidik anaknya gitu. Jadi aku misalnya ngobrol sama temen aku punya pola yang seperti A, ataupun temen aku punya pola yang seperti B. Jadi aku tahu karena aku juga dekat dengan orang tuanya. Jadi sangat orang lain itu menjadi harapan kecil, dan bahkan orang yang tidak kenal sama kita
bisa lebih peduli sama kita. Aku baru menyadari akan hal itu. Nah, ya aku kan baru mulai untuk menginjak di 20 ini. Tapi aku bukan 20 tahun ya, kayak bukan baru 20 enggak gitu. Aku udah mau pertengahan 20 gitu. Tapi belum lepas lagi-lagi. Siapa sih yang belum lepas dengan ketiga hal ini? Menurut aku ini adalah krusial banget. Karena susah banget untuk terlepas dari tiga hal ini. Ditinggalkan jelas. Aku sudah ditinggalkan dengan orang yang menjadi aku bergantung pada dirinya gitu. Terus aku tiba-tiba ditinggalkan, jadi endingnya aku menjadi individu yang takut ditinggalkan, belum mulai udah takut ditinggalkan. Itu jeleknya aku sebenarnya. Jadi selalu push away orang-orang yang mulai sayang sama aku, karena aku tahu dia akan meninggalkan aku. Dan itu masih dalam proses, teman-teman. Aku masih keluar akan hal itu, karena itu tidak baik dan aku menyadari itu. Lalu takut tidak bisa jadi apa-apa, jelas. Siapa sih yang gak takut bisa jadi apa? Misalnya aku tahu aku akan sukses ke depannya, aku gak akan takut. Tapi kan aku gak pernah tahu, gak ada kisi-kisi hidup kan. Jadi aku gak tahu ujian apa selanjutnya, atau bahkan ujian yang seharusnya aku lakukan itu seperti apa, aku pernah tahu. Jadi aku takut banget gak bisa jadi apa-apa, guys. Terus yang seharusnya merasa kecil, jelas. Karena dari dulu aku gak pernah tahu cara mengeluarkan emosional aku gak pernah tahu gimana cinta itu seperti apa, suka itu seperti apa, sayang atau kasihan pun seperti apa, gue pernah tahu. Jadi aku selalu merasa kecil. Ini yang lebih sulit sih teman-teman, karena untuk hidup di dunia yang besar ini dengan kamu yang merasa kecil, itu benar-benar gak bisa untuk berkembang secara seperti orang-orang di luar sana gitu, secara cepat gitu. Jadi harus prosesnya lebih diraba lagi, lebih analisa mendalam lagi. Oh ini ya, oh ini definisinya itu nggak bisa langsung tahu gitu. Itu sulit banget menurut aku. Aku menggambarkan diri aku itu bagaikan puzzle, teman-teman. Puzzle yang bisa disusun, tapi mengakui itu sulit untuk menyusunnya. Aku nggak tahu sebagian diri aku itu di mana. Aku nggak tahu puzzle aku harusnya di mana, ditempel di mana. Aku gak pernah tahu, tapi aku selalu mencoba untuk menyusun puzzle itu satu demi satu. Walau aku mendapatkan hal yang misalnya, oh ini puzzle-nya kurang cocok nih, aku harus buang, dan itu menganalisanya lagi-lagi sendiri. Dan sangat sulit untuk menyusun puzzle tanpa arahan orang yang seharusnya mengarahkan aku. Dan itu sangat sulit. Tapi teman-teman aku udah deal untuk semuanya, jadi udah santai aja. Lanjutnya, kalau ada yang salah harus diperbaiki. Di mana-manapun kita hidup, dan guru sekalipun saat aku SD, saat SMP, kalau ada yang salah harus diperbaiki ya, jelas. Aku ada orang yang minim empati, teman-teman. Aku nggak bisa kayak kasihan sama orang, enggak. Karena aku tahu kekurangan aku tentang minim empatinya itu, aku mengikuti komunitas sosial. Wow, waktu awal mengikuti komunitas sosial aku merasa, ini ngapain sih ini? Males gak ada gunanya gak sih? Aku kayak gitu. Terus hal yang harus soal persoalan lagi selanjutnya, aku gak suka anak-anak, teman-teman. Soalnya menurut aku, kenapa anak-anak harus dilihat, kenapa anak-anak harus aku ngurusin pada anak orang. Tapi aku mengikuti salah satu komunitas tadi, namanya teman kecil. Aku ngurus sekitar 30 anak di panti asuhan. Aku mengajak mereka belajar, aku ngajak mereka main. Dan itu menutup semua, menurut aku bolong-bolongnya diri aku itu ditutup dengan solusi-solusi aku. Selanjutnya lagi, aku menyusun puzzleku secara perlahan karena sulit. Aku gak bisa menyusun puzzle aku seperti orang-orang lagi. Gak ada hal yang bisa aku menjadi patokan aku. Pengarahan juga sangat minim sekali. Jadi aku menyusun puzzleku secara perlahan. Tapi puzzle yang setiap aku dapetin itu, aku selalu memverifikasi lagi, apakah cocok dengan puzzle di dalam diri aku, apakah cocok dengan si pandangan aku ke depannya, apakah cocok dengan tujuan aku ke depannya. Aku selalu memverifikasi lagi. Teman-teman, aku adalah orang yang selalu berpikir dengan keras,
apapun yang aku lihat, aku terpikirkan lagi, aku menganalisa lagi, aku meriset lagi kenapa itu harus terjadi kepada aku, dan aku selalu mempertanyakan semua hal yang aku lihat. Aku sempat datang ke salah satu yang ahli dan aku bertanya, apakah wajar kalau misalnya aku selalu menanyakan pertanyaan dan harus ada jawabannya, tapi ternyata mereka bilang itu gak wajar. Aku sedih karena kenapa gak wajar? Karena aku selalu sebuah apa yang sudah terjadi itu seharusnya ada jawabannya, seharusnya ada alasannya kenapa, tapi aku selalu gak bisa, aku harus tahu alasannya. Jadi aku selalu keras pada diri aku sendiri. Setelah psikolog aku bilang kalau aku gak bisa seperti itu lagi, aku jujur sedih karena aku menjadi clueless gitu. Ternyata semua hal itu gak perlu jawaban, tapi aku meminimalisir dengan jawaban. Udah, kalau gak ada jawaban setidaknya ada alasan. Aku harus membuat alasan lagi terus menerus, dan itu buat capek jujur. Kayak aku selalu, misalnya ada orang yang baik sama aku selalu nanya apa ya alasannya, apa ini ya, aku selalu gitu teman-teman. Itu capek sih, tapi ya lagi-lagi itu adalah salah satu indikator aku untuk membuat puzzle aku secara perlahan. Itu harus perlahan demi pieces demi pieces, ruang demi ruang, aku harus benar-benar perlahan. Karena lagi aku sangat percaya diri kalau aku dari awal membentuk diri aku ini oleh pengalaman aku ya pengalaman yang aku lihat. Mungkin teman-teman banyak bilang kalau pengalaman adalah guru yang baik, tapi nggak semua pengalaman itu guru yang baik hati. Jadi kita harus lagi-lagi menjadi orang yang bekerja keras untuk mengkurasi pengalaman-pengalaman yang ada di situ. Next, aku di sini tentu bukan jadi motivator teman-teman, karena baru awal 20-an, aku belum tahu, belum meraba apapun yang seharusnya aku tahu gitu ya. Aku belum tahu, aku belum ada di fase itu. Aku di sini cuma mau bilang kalau kalian gak sendiri. Banyak orang yang berproses, banyak orang yang harus belajar. Mungkin ada orang yang harus lebih tenaganya dikuatin untuk belajar, untuk berproses. Mungkin banyak orang yang harus lebih put energi di situ, walaupun capek. Tapi teman-teman please jangan berhenti, karena kita nggak tahu kejutan apa yang akan datang di esok hari nanti. Kita nggak akan tahu pembelajaran apa yang akan kita dapetin di esok hari nanti. Karena ya lagi-lagi dunia itu misteri guys, kita nggak pernah tahu dan kita nggak pernah sadar kalau kita itu ada di lubang misteri itu. Aku menyadari itu sih sebenarnya, tapi baru-baru karena aku mention aku bukan orang yang aware sama diri aku sendiri. Apakah ada lagi? Aku lupa. Nah, karena aku sebelumnya aku ditinggal dengan orang yang aku sayang dan aku kehilangan diri aku selama 4 tahun lamanya. Mungkin bagi dunia kehilangan satu orang hanyalah satu angka, tapi bagi orang yang ditinggalkan kehilangan satu orang berarti kehilangan satu dunia. Kita gak pernah tahu dunia orang itu seperti apa, tapi ada orang yang menyimpan satu dunia itu di satu orang. Tapi lagi-lagi aku pernah bilang semua yang direncana, semua sudah terencana, tapi ada satu yang kita gak pernah tahu rencana itu diadil, disetujui atau tidak. Tapi ini, kalau misalnya teman-teman pernah baca buku yang isinya itu apa ya, orang yang belajar untuk mencuci piring, tahu ada isinya tuh berduka, di mana orang-orang yang berduka itu selalu ditanya gimana perasaannya. Tapi setelah berduka itu ya, setelah pas berduka itu selalu nanya gimana sekarang, gimana ini, gimana itu. Guys, orang-orang yang ada yang sedang berduka itu gak pernah tahu jawabannya apa. Dan orang yang berduka itu, kalau kalian mau tahu rasanya, mereka itu bingung karena banyak hal yang berubah. Dari polanya, pola hidupnya, dari alur kehidupan, dari alur yang memang dari awal sudah distruktur dengan rapi, tapi duka itu ada, jadi kita nggak tahu harus gimana. Jadi orang-orang yang berduka itu orang-orang yang sangat membingungkan gitu ya. Gak pernah bisa didefinisikan orang-orang yang sedang berduka itu. Jadi mungkin pesan dari aku, teman-teman jangan ajarin orang untuk berduka, karena orang punya berduka, cara berdukanya masing-masing kayak gitu. Apakah ada lagi? Nah, mungkin itu pesan aku teman-teman di akhir yang mau menuju akhir ini ya.
Aku sedikit berpesan sama teman-teman. Tadi jangan pernah ajarin orang berduka. Kita gak pernah tahu struggle gimana. Dan aku di sini berdiri bukan jadi motivator kalian. Tapi aku berdiri di sini menjadi bukti kalau kalian gak sendirian, teman-teman yang berproses, teman-teman yang butuh, yang proses, yang berusaha, yang harus lebih push di situ. Gak sendirian teman-teman, masih ada orang lain yang sama dengan kalian. Jadi please jangan berhenti. Dan jangan selesai sampai di sini aja. Tolong terus hidup ya. Terima kasih, aku Gina. Oke, luar biasa.